Oke, untuk tahapan yang pertama adalah instalasi web server atau ya kita melakukan download pada uh, web server. Nah, jadi untuk tahap yang pertama kita akan mengetik sudo apt update. Nah, sudo apt update ini adalah perintah yang digunakan untuk memperbarui daftar paket atau backlist di sistem Ubuntu. Nah, jadi dia akan mengecek ke server repository Ubuntu untuk melihat apakah ada versi baru dari software yang bisa diinstal atau diupgrade. Tuh. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah kita akan mengetik sudo apt install apache to minwy. Nah, untuk ini dia tuh berfungsi untuk ya simpelnya sih untuk menginstal uh, web server yang akan kita pakai gitu. Jadi untuk penjelasan panjangnya, sudo itu untuk menjalankan perintah dengan hak administrator atau super user. Terus apt install yaitu perintah untuk menginstal paket dari web server tersebut. Nah, untuk Apache itu atau Apache 2 adalah nama paket web server yang mau diinstal. Nah, minwa itu maksudnya jadi kalau setiap tahapan-tahapan langsung di iyain semua di yes gitu. Nah, kalau seperti ini sudah berhasil. Lalu, mungkin kita bisa melihat di sudo systemctl status apache tuh. Nah, sebenarnya itu untuk mengetahui uh, web servernya sudah berhasil atau tidak, sebenarnya ada tiga, yaitu kalau aktif akan ada tulisan running, kalau mati ada inactive, atau error pasti akan ada tulisan violet. Nah, di sini yang telah saya lakukan di sini ada tulisannya aktif atau running. Artinya web server yang kita download tadi sudah berhasil. Nah, untuk mengecekkan selanjutnya kita bisa mengecek melalui Firefox. Untuk selanjutnya kita bisa mengecek melalui Firefox dengan https sorry localhost kok ada sinyal. Nah, ketika di sini ada tulisannya it works, berarti web server yang telah kita download tadi itu telah berhasil digunakan atau berhasil terdownload seperti itu. Oke, untuk step yang kedua adalah konfigurasi dan instalasi database server. Nah, yang pertama kita akan menulis sudo apt update min.y. Mungkin sedikit penjelasan tentang yang ini. Sudo apt update min.y itu berfungsi untuk memperbarui daftar paket dari repository Ubuntu. Nah, habis itu kita akan menulis sudo, ini kita hapusnya dari sini aja biar tidak banyak ngetik, apt install mariadb strip server. Habis itu enter. Ini berfungsi untuk mengunduh atau menginstalasi MariaDB server atau versi dari open source-nya dari MySQL. Nah, ini juga otomatis instalasi dependensi yang dibutuhkan juga. Gitu. Nah, step selanjutnya adalah sudo systemctl start MariaDB. Salah, MariaDB. Habis itu kita melakukan yang sama, tapi ini enable. Mungkin nanti penjelasannya setelah ini. Dan yang terakhir kita pakai status. Nah, kalau start MariaDB itu berfungsi untuk menjalankan service dari MariaDB di waktu yang sekarang gitu, di waktu pada saat kita melakukan program ini. Nah, untuk sudo systemctl enable itu berfungsi untuk mengatur supaya MariaDB otomatis berjalan pada saat setiap kali komputer sedang melakukan booting. Nah, untuk status yaitu untuk kita bisa melihat status dari MariaDB tersebut apakah sudah berhasil ataukah gagal gitu. Nah, di sini ada tulisan aktif atau running itu menandakan dia berhasil gitu. Nah, untuk mengamankan instalasi dari MariaDB yang harus kita lakukan adalah kita mengetik sudo mysql secure
installation, enter. Sorry, kayak sedikit ada typo, z-nya nyempil, enter. Nah, sebelumnya karena saya sudah mencoba dan memang berhasil, ketika saya nyoba lagi, di sini sudah ada note running all parts of this script is recommended for all MariaDB service in productive use. Please read each step careful. Sebenarnya ini kita harus, nah ini tuh buat kayak kalian mau ngasih password atau enggak gitu. Karena di sini kita akan pencet enter. Nah, terus di sini setelah kita baca kita harus pencet Y. Karena di sini aku mau bikin dimana ini tidak berpassword gitu. Ini N, ini Y, and Y. Nah, di sini adalah all done. If you complete all of the above steps, your MariaDB installation should now be secure. Itu artinya database server yang kita download berhasil dan bisa digunakan. Oke, untuk yang ketiga ini adalah konfigurasi atau instalasi dari DNS server. Nah, di sini saya udah melakukan konfigurasi terlebih dahulu, jadi saya tinggal menjelaskan tahap-tahapannya. Oke, yang pertama adalah sudo apt update. Nah, sudo apt update ini untuk merefresh daftar paket supaya sistem ini tahu apa yang harus digunakan gitu. Oke, next. Ini mungkin beberapa komponen-komponennya. Lalu habis itu kita masuk ke sudo apt install bin 9 min-y. Oke, untuk sebelumnya mungkin kita sudah tahu min-y itu biar semua prosesnya itu langsung di yes-yes-kan semua gitu. Nah, ini bin 9 ini atau bin 9 ini perintah untuk menginstal DNS servernya gitu. Oke, next. Di sini ada sudo systemctl status bin9. Oke, kita scroll lagi. Nah, ini digunakan untuk supaya kita bisa melihat apakah DNS yang kita download tersebut sudah aktif atau belum. Nah, di sini ada tulisan aktif atau running, atau di sini juga statusnya ada running. Jadi, dia itu sudah aktif, sudah terpasang gitu. Kita lihat bawah, kembali. Di sini ada sudo nano etc bin name.conf.local. Nah, mungkin ini kan ada dua nih sama sudo nano etc bin. Ini db davanet. Nah, di sini dua-duanya nanti mungkin akan saya perlihatkan juga. Nah, mungkin dari awal sudo nano etc bin name conf lokal. Nah, habis itu ada sudo cp etc bin db lokal. Terus ada ini strip garis etc bin db davanet. Ini berfungsi untuk supaya kita bisa duplikat template dari db lokal jadi file database domain yang kita bikin gitu. Nah, terus di sini ya bersama kayak gini, cuman bedanya di sini pakai db.davanet. Nah, nanti juga saya akan perlihatkan setupnya. Nah, selanjutnya sudo name strip check con. Itu digunakan untuk mengecek apakah file config utama ada error atau enggak. Nah, ini kan langsung nih, langsung ke ininya nih. Berarti kalau tidak ada output apapun berarti ini aman gitu. Nah, terus kita tulis sudo name garis check zone davanet ini etc ada bin db.dava.net. Nah, di sini ada tulisan zone dava.net strip in titik 2 loaded serial to. Oke. Dia kalau sudah oke, berarti file database DNS yang kita bikin sudah benar, seperti itu. Nah, ini mungkin tidak usah dihiraukan. Nah, ini buat cek status tadi, kalau running atau aktif berarti bisa digunakan. Gitu. Nah, terus ini ada sudo nano etc resolve conf. Ini buat rewrite otomatis. Jadi kita harus hapus dulu pakai sudo rm etc resolve conf. Oh ya, tadi tuh ceritanya saya mau bikin name servernya mau dimasukin, cuman di sana tuh itunya nggak bisa gitu. Jadi harus manual menggunakan echo name server 127.0.0.1 garis sudo test etc resolve con. Oh, maksudnya yang ini ya, sudo t etc resolve con name server 127.0.0.1. Nah, kenapa ini gagal? Karena sebenarnya ini menggunakan t bukan test itu. Nah, jadi name servernya akan berubah jadi 127.0.0.1. Nah, ini cara ceknya cat etc resolve con name servernya ini.
Nah, terus biar kita tahu bisa atau enggak ya, kita cek pakai ping www.dava.net. Nah, sini sebenarnya sudah berhasil, tapi kenapa di sini banyak warning text karena di sini saya tidak mencocokkan waktu dari mungkin dari Ubuntu dengan waktu yang ada gitu. Nah, sehingga sebenarnya ini sudah berhasil, cuman karena saya tidak menyesuaikan waktunya saja. Akhirnya mungkin ada beberapa ping warning gitu. Tapi di luar itu, ini prosesnya sudah berhasil. Oke, yang selanjutnya adalah konfigurasi dari em, WordPress. Nah, yang pertama di sini kita nulis cd var www.html. Nah, jadi itu berfungsi buat kita tuh ntar ngetik di sini di var www.html. Terus kita ngetik sudo rm index.html untuk menghapus file bawaan agar gak bentrok. Habis itu kita ngetik sudo wget https ketik ini. Nah, itu ntar untuk sedikit mendownload dan mengekstrak, dan ini sudo tar min ekvzf lattes titik tar titik gz ini ya mengekstrak mengunduh file-file WordPress. Ini filenya sangat banyak. Wah, filenya numpuk banget. Oke, setelah itu kita melakukan sudo mv wordpress var www.html, yaitu untuk memindahkan isinya ke folder webroot. Nah, habis itu sudo rm min rf wordpress lattes titik tar titik gz itu untuk hapus file sisa instalasi. Nah, habis itu kita atur hak akses folder, yaitu menggunakan yang ini, sudo con ini, dan juga yang ini. Nah, habis itu kita ngetik lagi cd var www.html, terus membuat salinan konfigurasi dengan ini, dengan nanti konfigurasinya ntar dimana kita mengubah membuat nama dari db name, db user, password, dan hostnya. Nah, habis itu sebentar, ini tadi saya sebut beberapa kali bingung di situ. Nah, di sini kita melihat status dari Apache atau ya folder yang berkaitan dengan WordPress-nya, dan di sini aktif atau running. Untuk yang subdomain ini ada sudo nano index html. Sorry, cd etc bin. Ini biar nulisnya di sini gitu, kita nulisnya di cd etc bin, nulisnya di etc bin, terus kita nulis sudo nano etc bin db davanet. Nah, ntar tuh ngarahin ke ntar itu bakal ngarahin ke database davanet yang sudah kita buat. Nah, ntar kita tinggal nambahin di paling bawah gitu dengan sub in a terus menggunakan IP address kita gitu. Nah, terus ntar selanjutnya kita ke sudo name check zone, ini berfungsi untuk mengecek apakah dia bisa atau enggak. Kalau oke berarti bisa. Terus sudo system restart bin untuk merestart sistemnya. Terus cd var www html. Jadi cd ini berfungsi buat sini. Jadi biar kita bisa nulis di dalam www var html gitu. Terus ada cd sub, kita masukin sub lagi, itu ada sudo nano index html. Nah, sudo nano index html ini kita membuat HTML yang sudah ditentukan gitu. Uh, nanti saya memperlihatkan foto dari HTML yang saya buat di sini juga. Nah, setelah itu kalau sudah di Ctrl O, Enter, terus di Ctrl X, habis itu kita bisa mengecek apakah itu sudah bisa digunakan atau belum, seperti itu.